wabarakatuh. Nama saya Nainidia Perita dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Penangkapan karya A.A. Nafis. Penangkapan. Hari itu, teman kami, si Dali dan Alfonso ditangkap polisi. Menurut istilah polisi, diamankan. Saya tahu hampir tengah malam, Jimmy dan Leon yang beritahu. Mereka mampir pada saat pulang habis nonton bioskop, demi mendengarkan bunyi mesin ketikku. Aku sama sekali tidak kaget kalau ada orang ditangkap. Sejak bertahun-tahun silam, aku sudah terbiasa mendengar peristiwa penangkapan. Karena indikasi PRRI, kemudian karena indikasi PKI. Lalu, di waktu yang lain, karena indikasi ekstrem kiri atau kanan. Di masa itu, kota kami kesibaran, peristiwa malaria yang marak di Jakarta. Kemana-mana, kami berkumpul selalu diinteli oleh oknum dari berbagai instansi. Maka para sastrawan, terutama yang muda, kian menjadi keasikan diinteli itu. Karena merasa diri penting, karena merasa diri ada. Mereka bikin acara yang aksi-aksian, seperti baca puisi di lapangan terbuka waktu siang atau malam pakai obor segala. Aksi-aksian baca puisi itu selalu ramai dikunjungi. Menurut taksiranku, sekarang setelah 30% pertambahan penduduk dari masa 20 tahun yang lalu, pengunjung hadir lebih dari 3 kali lebih banyak dibandingkan jika penyair baca puisi di Taman Budaya masa sekarang. Yang hadir di masa itu bukan hanya seniman, tetapi juga para simpatisan. Tidak kalah banyak orang lewat yang sekedar ingin tahu. Tentu saja para intel yang mengenakan jaket dan bergunting rambut cepak juga ikut berjubel. Sebenarnya, si Dali dan Alfonso tidak berperan penting pada aksi-aksian itu. Namun, keduanya selalu hadir. Kehadiran keduanya seperti memberi dukungan moral kepada mereka yang muda. Dan lebih-lebih, Alfonso yang orang teater yang menjadi idola mereka. Kalau dia berbicara pada forum diskusi, gayanya memukau, bahasanya teratur, kutipan pandangan filsuf dunia beruntun, menciutkan nyali yang hadir. Nah, kembali ke awal cerita, si Dali dan Alfonso ditangkap polisi keluar dari bioskop. Tidak diketahui alasan dan pasal-pasalnya. Mereka ditahan bukan di dalam sel, melainkan di asrama pelatihan polisi yang lagi kosong. Dan aku tidak kaget mendengarnya, karena peristiwa penangkapan di masa itu bukan berita lagi. Alasannya cuma satu, yaitu indikasi menentang pemerintah. Kalau tidak dicurigai sebagai ekstrem kiri, tentu saja ekstrem kanan. Sedangkan sastrawan muda di kota kami menyebut diri mereka sebagai ekstrem tengah. Karena selalu mendapat persoalan untuk mengisi bagian tengah badannya, yaitu perutnya, sebab tidak punya uang membeli nasi. Maka itu sebagai orang yang terbiasa lapar dalam zaman stabilitas politik dan ekonomi. Sesungguhnya, mereka bukanlah orang yang mempunyai alasan untuk ditangkap, termasuk si Dali dan Alfonso. Yang jadi pikiranku ialah keterangan Jimmy, bahwa istri Alfonso sedang hamil berat. Sebagai sastrawan, praksisnya mereka merupakan penganggur. Kalau tulisan mereka dimuat dalam koran lokal, paling-paling honornya sekedar pembeli rokok untuk seminggu. Kalau dikirim ke media nasional, naskahnya sering dikembalikan. Kalau dimuat berbulan-bulan menanti, dan berbulan-bulan pula menunggu honornya. Tapi, toh mereka hidup, punya istri dan beranak. Toh dari mulutnya tak henti-henti asap rokok mengepul, sekali-sekali sempat juga nonton bioskop atau makan rujak dan es tebak di tepi laut. Anaknya bisa lahir prematur, kata istriku pagi-pagi setelah aku ceritakan peristiwa itu. Menjelang tengah hari, 2 orang sastrawan muda yang paling aktif menggerakkan aksi-aksian baca puisi, Haris dan Nelly menemuiku. Om, si Ponco dan si Dali ditangkap polisi tadi malam. Kita harus membuat sesuatu sebagai tanda simpati dan solider, kata Nelly tanpa kata pengantar. Dia selalu menyebut nama Alfonso dengan Ponco. Jika keduanya ditangkap bukan masalah berat. Soekarno dan Hatta pernah ditangkap, lalu mereka menjadi orang besar tanah air. Jadi presiden,
dan wakil presiden. Natsir ditangkap, Syahir ditangkap, Mohtar Lubis ditangkap. Itu resiko jadi orang besar, kata Haris pula. Jadi, istri si Ponco hamil berat. Istri si Dali harus pindah rumah karena kontrakannya sudah 2 bulan berakhir. Tadi pagi, yang punya rumah sudah datang karena tahu si Dali ditangkap. Dia memberi ultimatum harus bayar paling lama besok, kata Nelly pula. Pikiranku menjalar tentang situasi yang dihadapi istri kedua teman kami itu. Istri Alfonso memang tukang beranak terus. Dengan Alfonso bakal 2, dengan suami pertamanya 3. Bila dia harus masuk rumah sakit, biayanya bisa diatur kemudian, pikirku. Tapi istri si Dali, rumah kontrakan itu sebetulnya cuma pondok ukuran 3 kali 4 meter, berdinding tadir dan berlantai papan dengan kolong rendah. Lokasinya memang di tengah kota, akan tetapi letaknya terjepit oleh 2 bangunan yang berbelakangan. Di sebidang tanah seperti tidak bertuan, dulunya sebuah pondok ronda. Kemudian, jadi pos preman melakukan hal-hal yang tidak disukai penduduk. Ketika preman itu dapat diusir, si Dali menempatinya. Sewa kontraknya memang tidak mahal, namun dia harus membuat dapur di belakang rumah untuk kakus. Dia gali lubang setiap hari bila malam tiba. Untuk mandi, dia tampung air hujan dengan sebuah drum. Kalau tidak ada hujan, aku tidak tahu di mana mereka mandi. Tapi, bagaimana dengan biaya hidup perempuan yang tidak punya sanak keluarga satupun itu? Apabila si Dali ditahan lama, kepada Haris dan Nelly, aku berikan nama beberapa orang yang aku yakin mau membuka dompetnya. Selain dari isi dompet, ada juga yang memberi rokok, biskuit, susu kalengan, atau memberi bon untuk ditukar dengan beras. Setiap hari secara bergantian, para sastrawan menjenguk kedua teman yang ditahan itu. Yang membingungkan, tapi juga menggembirakan mereka. Ada pula perwira polisi atau militer yang berkirim makanan kaleng atau rokok. Aku tidak pernah menjenguk mereka, tapi bersama istri, aku menyempatkan menjenguk istri mereka. Mereka menyambut kami dengan air mata yang berlinang. Istriku terenyuh sekali demi melihat tempat tinggal si Dali yang penuh itu. "Mengapa diam saja?" tanyaku ketika kami telah sampai di rumah lagi. Istriku tidak menyahut. Dia terus membisu. Selesai makan malam, barulah dia berkata, "Aku tidak menduga rumah si Dali seperti itu. Aku kira hidupnya sama dengan kita. Jika aku ingat pada obrolannya tentang politik, tentang kebudayaan, tentang filsafat, setiap datang ke sini, apa dia betul-betul orang miskin?" Karena aku tidak menyahut, dia bertanya lagi, "Apa jadi seniman itu pekerjaan, atau hobi, atau apa?" Karena aku tidak menyahut juga, dia berkata lagi, "Atau semacam kegilaan yang mengasihkan saja." Hampir 2 bulan, si Dali dan Alfonso mendekam di tahanan polisi. Ditanyai 1 jam setiap hari, terkecuali hari Minggu. Mereka dikasih makan cukup, dibiarkan main catur. Bila bersama pengawal, mereka bermain domino sampai lewat tengah malam, sambil tertawa, bergurau, atau saling meledek. Ketika dibebaskan, kulit mereka menjadi cerah karena jarang terkena sinar matahari. Enak juga jadi tahanan seperti itu. Kalau ditahan lebih lama lagi, maulah aku, kata si Dali. "Di mana letak kebebasan yang kau perjuangkan?" tanya Nelly ketus dengan selingai di bibirnya yang sudah aku kenal benar. "Tinggal di luar begini, tak ubahnya kita tinggal di hutan larangan. Kemiskinan dan kelaparan memenjarakan kita tak henti-hentinya," jawab si Dali. "Begitu," kata Haris. "Istriku suka kalau aku ditahan lagi. Selama aku ditahan," katanya, "dia tidak pernah kekurangan beras, kekurangan uang. Malah dapat juga meminjamkan pada tetangganya. Setiap hari, ada saja orang yang datang memberi apa-apa. Tapi setelah aku dibebaskan, semua pemberian stop. Bayangkan." "Selama 2 bulan ditahan, apa kau menulis?" tanya Nelly. Si Dali menggeleng seperti orang tertangkap basah. Si Ponco? Juga tidak.
Nelly menyeringgaikan ejekan lagi dan merentak pergi membawa seringaian bibirnya. Haris dan Nelly kehabisan tugas yang selama 2 bulan dia urus terus-menerus. Istri Alfonso telah melahirkan anak laki-laki. Istri Sidali kembali ke rumah orang tuanya di desa di kaki gunung Talamau karena tidak betah hidup tanpa jaminan masa depan yang baik. Dunia telah aman seaman-amannya untuk semua. Tapi dunia yang aman seaman-amannya itu tidak ubahnya seperti lampu yang hampir padam karena kehabisan minyak. Menunggu waktu. Sastrawan muda yang dipelopori Haris dan Nelly tidak lagi baca-baca puisi. Tidak lagi melakukan wirid diskusi mingguan. Mengapa begitu? Tanyaku ketika kami berjumpa. Entahlah, kami seolah kehilangan motivasi, jawabnya lesu. Tak ada gairah. Bertahun-tahun kemudian, aku ketemu si Dali. Wajahnya ceria, kulitnya sebersih pakaiannya. Jauh berbeda dibandingkan dengan masa-masa dia aktif bersama para sastrawan dulu. Dan ketika aku ingatkan pada masa dia ditangkap dulu, dia tertawa. Masa itu bukan semacam permainan hidup, melainkan semacam hidup yang dipermainkan, katanya kemudian. Maksudmu? Tanyaku. Masa itu, rupanya orang-orang intel kewalahan menghadapi tingkah laku sastrawan muda. Mau dilarang tidak ada alasan, dibiarkan terus dikhawatirkan iklim bisa rawan. Lalu kami yang tua-tua ditahan. Lalu anak-anak muda itu mereka gerakan mencari sumbangan solidaritas kemana-mana. Maka kesibukan mereka beralih karena kegairahan mendapat simpati. Demonstrasi baca puisi berhenti. Dan memang sesudah peristiwa itu, sampai sekarang tidak ada lagi sastrawan baca-baca puisi, kata si Dali dengan gaya bicara yang ringan. Seolah-olah dia tak pernah mengalami kesulitan apapun. Formalnya, kau ditangkap atas tuduhan apa? Tanyaku. Tak ada. Kami kan orang nganggur, memindahkan orang tidur penganggur dari rumah istrinya, lalu dikasih makan enak-enak. Toh tidak ada yang rugi, katanya sambil terkekeh. Keningku berkerut lama oleh cerita si Dali itu. Dalam mata anganku, terbayang lagi hingar-bingar masa itu. Tapi kini aktivis seperti Nelly sudah menikah dan memperoleh anak. Haris menjadi dosen yang sibuk karena mendapat proyek penelitian. Alfonso merantau ke Jakarta. Di sana, dia kawin lagi tanpa menceraikan istrinya yang beranak 6. Dan si Dali, seperti kataku tadi, wajahnya secerah baju yang dipakainya. Kayu Tanam, 14 Juni 1996. Nah, itu tadi cerpen yang bisa saya bacakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.